Tahun ini Indonesia kedatangan tim-tim sepak bola dari mancanegara. Para fans yang selama ini hanya bisa melihat dari layar kaca terpuaskan karena dapat bertemu langsung dengan idola mereka. Pertengahan tahun 2013, penggemar sepak bola Indonesia dimanjakan dengan rangkaian kedatangan sejumlah klub-klub besar. Dimulai di bulan Juni, Louis van Gaal membawa 21 pemain timnas Belanda ke Indonesia untuk menggelar laga persahabatan. Menariknya, hampir seluruh pemain bintang timnas oranye itu ikut serta. Mulai dari striker Manchester United Robin van Persie maupun Arjen Robben yang kala itu baru meraih treble winner bersama Bayern Munchen. Tidak ketinggalan John Heitinga, Wesley Sneijder, dan Dirk Kuyt untuk turut serta datang ke Indonesia. Kiprah timnas Belanda belakangan yang lama tidak berprestasi tak menyurutkan keinginan fansnya di Indonesia untuk bertemu idola mereka. Bukan karena performa timnas Belanda semata, namun oranye juga memiliki banyak talenta yang berkiprah di liga-liga besar. Sejak mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, menggelar latihan di Stadion Gelora Bung Karno, hingga jalan-jalan ke kota tua, tim dari negeri kincir angin ini menyedot perhatian para fansnya. Sementara dalam laga uji coba, Belanda baru berhasil membobol gawang Indonesia di babak kedua melalui Siem de Jong. De Jong menyumbang 2 gol dan ditutup dengan gol pamungkas dari Arjen Robben. Uji coba melawan Indonesia menjadi ajang persiapan timnas Belanda sebelum fase kualifikasi Piala Dunia digelar. Kini tim ini pun sudah sukses melenggang ke putaran final di Brazil 2014. Setelah timnas Belanda, ada 3 tim Liga Premier Inggris yang menampakkan kaki mereka di Gelora Bung Karno. The Gunners, sebutan untuk penggemar Arsenal, boleh berbahagia setelah tahun lalu tim asal kota London Utara tersebut hanya sampai ke Malaysia. Arsene Wenger membawa skuad lengkap Arsenal mulai dari pemain inti hingga pemain junior ke ibu kota tahun 2013 ini. Arsenal hijrah ke 3 negara dalam kunjungan mereka ke Asia. Selain Indonesia, Theo Walcott dan rekan-rekannya juga mengunjungi Vietnam dan Jepang. Menggelar coaching klinik, meet and greet dengan para Gunners merupakan rangkaian perjalanan dari pemain-pemain Arsenal. Puncak kedatangan Arsenal adalah melawan Indonesia Selection. Dari pemain inti hingga para young guns sukses menceploskan 7 gol ke gawang Kurnia Mega. Hanya berselang beberapa hari, tim Premier League lainnya juga menyambangi Indonesia. Chelsea datang bersama pelatih lama yang akhirnya membesut kembali The Blues, Jose Mourinho. 80.000 penggemar The Blues menyambut kedatangan Ashley Cole, John Terry, Eden Hazard, dan para penggawa The Blues lainnya. Penggawa Chelsea yang lebih dulu menyambangi Bangkok tidak kesulitan beradaptasi di Indonesia. Setelah berbagi ilmu di coaching klinik, laga persahabatan melawan Indonesia 11 menjadi ajang pamer kekuatan. Skuad Mourinho sukses mengawali pramusim dengan kemenangan telak 8-1 dari Indonesia. Selain Chelsea dan Arsenal, penyambutan untuk Liverpool tidak kalah meriah. The Reds yang datang dengan rentang waktu sebulan setelah Arsenal maupun Chelsea menyedot ribuan penggemarnya untuk datang ke Gelora Bung Karno. Absennya Luis Suarez dalam beberapa kunjungan lainnya di Asia tidak menyurutkan niat para Liverpoolian untuk tetap menyimak permainan apik Steven Gerrard dan rekan-rekannya. Permainan berkelas membuat Indonesia 11 kembali menjadi bulan-bulanan klub yang bertengger di 4 besar Liga Inggris. Tapi tidak seperti melawan Arsenal maupun Chelsea, kali ini Indonesia hanya kebobolan 2 gol saja dari Liverpool.
Arsenal, Chelsea, dan Liverpool mengirim tim utama mereka. Namun Manchester United hanya mengirim sejumlah pemain yang pernah mencicipi merumput di Old Trafford, termasuk Michael Owen. Berbeda pula dengan 3 pertandingan tim-tim EPL, MU All Star kalah 6-7 saat dijamu pemain veteran Indonesia. Tidak hanya kedatangan klub dari Premier League, Indonesia juga kedatangan pemain Cagliari berdarah Batak, Raja Nainggolan, dan tim Major League Soccer Amerika DC United. Sementara AS Roma membatalkan kedatangan mereka. Kedatangan tim sepak bola luar negeri menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola sekaligus uji coba para pembela timnas menjajal kekuatan pemain di liga-liga dunia. Bicara soal klub-klub Eropa, ada satu nama orang Indonesia yang memiliki saham terbesar di klub Italia saat ini, yaitu Inter Milan. Iya, Erick Thohir menjadi orang Indonesia sekaligus Asia pertama yang memiliki saham di klub Serie A Italia. Pengusaha asal Indonesia Erick Thohir mengambil alih tampuk pimpinan klub Serie A Inter Milan dari Taipan Minyak Italia Massimo Moratti. Erick bersama 2 koleganya, Roslan Ruslani dan Handi Sutejo, membeli 70% saham mayoritas juara 18 kali Liga Italia tersebut. Terhitung sejak 15 Oktober 2013 lalu. Pria yang dikenal mengembari olahraga ini sebelumnya sudah memiliki sejumlah klub olahraga. Erick tercatat sebagai pemilik saham tim bola basket NBA Philadelphia 76ers dan klub Major League Soccer DC United. This is actually that me and Mr. Moratti been discussed at the beginning when we meet him personally couple months ago in Milan. I think if we want to be part of the most big clubs, 10 big clubs in the next 10 years, we have to have number 1, winning. Number 2, the game is exciting to watch and healthy as financials. Dengan pembelian saham oleh Erick, maka berakhirlah masa kepemimpinan penguasaan Moratti yang telah berlangsung selama 18 tahun. Moratti sendiri tidak sepenuhnya pergi dari Giuseppe Meazza. Taipan Minyak Italia ini diusung sebagai presiden kehormatan. Sementara Angelo Mario Moratti, putra dari Massimo, ditunjuk sebagai wakil presiden mendampingi Erick Thohir. Kepemilikan Erick Thohir di Inter Milan menoreh sejarah baru. Thohir yang menyukai La Beneamata sejak kecil menjadi orang Asia pertama yang menjadi pemilik saham mayoritas di klub yang berlaga di Serie A. Selama ini, mayoritas klub Serie A selalu dimiliki oleh warga asli Italia atau keturunan Italia. Setelah memiliki saham di Inter Milan, Erick Thohir punya misi baru, yaitu membawa Inter kembali ke posisi teratas di kancah Serie A.